Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat negara tujuan ekspor produk jamu biofarmaka di Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, India. Ini tampaknya porsi yang paling besar mencapai 62,3%. Kemudian diikuti oleh Singapura 6,15%, kemudian juga ada Jepang 5,08%, Malaysia di 3,75% dan Vietnam di 3,17%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat tiga besar pemasok jamu biofarmaka dunia dalam persentase. India lagi-lagi menduduki porsi yang besar 33,46%, Tiongkok 27,54%, Belanda di 6,05%. Selanjutnya juga kita akan lihat grafis tantangan produk jamu biofarmaka Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah ketertelusuran, transparansi, hilirisasi, pengamanan perdagangan hambatan non-tarif, biaya logistik yang tinggi, kemudian juga ada good agricultural practice, kemudian juga good manufacture practice atau GMP. Ini sumber dari Kementerian Perdagangan. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Victor S. Ringgo yang merupakan sekretaris dari GP Jamu. Pak Victor, kita lanjutkan kembali dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, Pak Victor. Menarik juga kalau kita singgung tiga besar pemasok jamu dan biofarmaka, ada Tiongkok, kemudian juga di India. Kalau kita compare, Pak Victor, bagaimana posisi penerimaan obat herbal, Pak, di Indonesia, kemudian juga dari beberapa negara lainnya seperti India dan Tiongkok, Pak Victor? Ya, kalau kita bicara dari perspektif potensi obat herbal ataupun biofarmaka dari Indonesia untuk ekspor, ini sangat besar. Menurut pengamatan kami dari GP Jamu, banyak dari anggota kami di GP Jamu itu sudah melakukan ekspor ke berbagai negara, misalnya ke Amerika, kemudian ke Afrika, ke Eropa, dan khususnya juga ke ASEAN. Ya. Jadi acceptance dari beberapa negara terhadap produk jamu Indonesia itu sangat-sangat baik. Jadi memang ada tantangan di dalam hal kualitas, ini berkaitan dengan good manufacturing practices ataupun CPOTB kalau dikaitkan dengan industri jamu, dan juga persyaratan dari regulatori. Kami melihat beberapa anggota kami sudah memasarkan ke beberapa negara di Eropa, misalnya Hongaria, Bulgaria, Polandia, kemudian beberapa negara Eropa Timur lainnya, dan juga ke beberapa negara yang cukup tinggi persyaratan regulasinya, misalnya ke Amerika, ke Australia, walaupun itu dalam kategori sebagai minuman herbal, ya bukan sebagai jamu. Jadi ini merupakan challenge bagi industri obat tradisional Indonesia untuk mengimbangi produk-produk ekspor yang sudah disuplai oleh China dan India. Jadi potensinya sangat besar, jadi ini it's matter of time. Jadi kami juga berusaha mengimbau anggota dari GP Jamu untuk meningkatkan potensi ekspor ini. Dan kami sangat gembira karena mendapatkan dukungan yang sangat baik dari rekan-rekan kami di Departemen Perdagangan, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, melalui IPTC ataupun Agensi Perdagangan, dan duta besar dari negara tujuan ekspor untuk mencari mitra, partner, distribusi supaya kami juga melakukan penetrasi pasar ekspor itu dengan lebih mudah dan lebih baik. Terima kasih atas dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam hal ini ya. Baik, dari sisi penerimaan masyarakat seperti apa, Pak Victor? Mungkin di Tiongkok obat herbal mungkin sudah sejajar ya dengan obat dari rumah sakit begitu, atau obat-obat dengan berbahan kimia. Mungkin sedikit perbandingan, Pak, antara Indonesia dengan beberapa negara tersebut, Pak Victor. Ya,
Memang kami mengacu kepada apa yang sudah dicapai oleh teman-teman kami di China dengan traditional Chinese medicine-nya dan juga di India dengan Ayurveda-nya. Dan ini juga menjadi benchmark bagi kami di industri jamu di Indonesia supaya jamu ini juga memiliki potensi penggunaan di dalam negeri khususnya oleh teman-teman kami profesi kesehatan. Memang kami sangat mengapresiasi beberapa rumah sakit dan perguruan tinggi kedokteran itu sudah mulai menggunakan obat-obat tradisional, khususnya obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka. Misalnya saya sebut beberapa, misalnya di Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta, Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya, dan beberapa rumah sakit lainnya sudah mulai menggunakan jamu khususnya OHT dan fitofarmaka ini untuk pasiennya ya. Tetapi dari segi kuantitas secara nasional ini masih sangat terbatas. Jadi ini merupakan himbauan kami kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, bisa memfasilitasi agar di setiap rumah sakit pemerintah dan juga sarana pelayanan kesehatan pemerintah, penggunaan OHT, kemudian penggunaan fitofarmaka itu bisa lebih luas. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kami di industri untuk meningkatkan kualitas daripada produk herbal kami menjadi OHT dan fitofarmaka. Baik, Pak Victor, penggunaannya dalam hal ini, apakah obat herbal dijadikan sebagai bahan baku, diproses begitu dalam bentuk tablet, atau obat herbal mempunyai satu bentuk tersendiri begitu Pak? Atau obat herbal diolah untuk menjadi suatu produk tersendiri, tidak sebagai bahan baku yang dikembangkan oleh dunia kesehatan, yang diolah dalam bentuk tablet, Pak Victor? Kalau kami bicara mengenai penggunaan obat tradisional di fasilitas kesehatan pemerintah, dan ini sudah dimulai sebetulnya di beberapa dinas kesehatan sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk penggunaan OHT dan fitofarmaka. Yang kami supply dari industri adalah bentuk sediaan jadi. Jadi bukan simplis ya, jadi sudah dalam bentuk tablet ataupun sirup dalam sachet, kapsul, bentuk sediaan modern. Jadi sudah sangat bisa diterima oleh dokter dan juga oleh pasien. Memang teman-teman kami di Tawangmangu, di Litbangkes Tawangmangu, mereka juga mereka sudah memiliki klinik ya, Simplisia, bentuk sediaan yang digunakan itu masih sangat tradisional, tapi sudah memiliki melalui uji yang mereka lakukan, sehingga dengan demikian khasiatnya itu sudah terbukti ya. Baik, tidak ada kemungkinan untuk kolaborasi dengan obat-obat yang diproduksi Pak dengan dunia kesehatan atau dunia medis begitu? Ya, dalam hal ini dunia medis lebih kepada menerima produk yang sudah jadi dalam bentuk tablet ataupun kapsul ataupun sirup dalam bentuk sachet, sediaan yang sangat praktis yang sudah sama dengan obat-obat konvensional lainnya ya, sehingga dengan demikian hal ini bisa lebih diterima oleh dokter ataupun oleh pasien. Jadi bukan fasilitas kesehatan itu harus meramu kembali mulai dari rempah-rempah yang dari pasar, katakan tidak demikian ya. Jadi yang kami supply itu sudah dalam bentuk sediaan farmasi yang modern ya, tablet, kapsul ataupun sirup dalam sachet. Baik, artinya ini belum ada kerjasama dari herbal sebagai bahan baku untuk menghasilkan obat medis begitu Pak Victor? Kalau saat ini kerjasama kami dengan lembaga penelitian pemerintah dalam pengembangan obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Karena rekan-rekan kami di LIPI misalnya, BPPT ataupun Litbangkes, mereka kan tidak memiliki fasilitas misalnya fasilitas ekstraksi. Kami di industri memiliki itu, sehingga dengan demikian untuk pengembangan obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu harus dalam bentuk ekstrak. Jadi ada markernya, jadi tidak bisa dari Simplisia ya sampai saat ini. Jadi memang mereka membutuhkan kami juga dari industri untuk melakukan ekstraksi, kemudian pengembangan bentuk sediaan obat di riset dan pengembangan kami atau kerjasama dua pihak. Kemudian nanti untuk registrasinya, hilirisasinya memang masih terbatas pada industri saat ini yang diterima oleh Badan POM.
Pak Victor, ketika koordinasi dengan LIPI dalam hal riset ini, ketika skenario-nya berjalan cukup baik, seberapa signifikan dampak yang akan ditimbulkan Pak, baik dari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang nantinya? Ya, kami gembira dengan dibukanya kerjasama dengan institusi pemerintah, apakah itu dengan LIPI, BPPT, ataupun Litbangkes. Karena ini juga ada transfer of knowledge ya, transfer of knowledge dari LIPI ke kami di industri, khususnya di bagian riset dan pengembangan. Dan juga ada transfer of knowledge dari kami dari industri dalam hal bidang ekstraksi dan penyiapan ataupun pengembangan bentuk sediaannya. Jadi ini merupakan suatu mutual collaboration, ada kerjasama yang saling menguntungkan antara LIPI dan lembaga riset lainnya dengan kami dengan industri. Jadi ini merupakan suatu kerjasama yang kami harapkan bisa di-encourage lebih meningkat lagi pada masa mendatang. Jadi bukan hanya short term pada saat pandemi COVID-19 ini saja, tetapi juga untuk long terms ya. Iya. Karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna jamu ataupun herbal di Indonesia. Baik Pak Victor, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.